Hai, ketemu lagi dengan saya Oi. Pada saat kesempatan ini, saya mau bercerita perihal apakah asuransi itu penting di masa pandemi ini atau masa kritis yang kita masih belum tahu kapan sih akan berakhirnya. Oke, kalau kita lihat dari statistik, penetrasi asuransi di Indonesia itu masih terhitung kecil loh. Kenapa? Karena berdasarkan populasinya aja itu 6-7% dari total populasi di penduduk Indonesia. Luar biasa ya. Yang berarti jika kita hitung jumlah penduduk Indonesia ada 267 juta penduduk Indonesia, dan kalau dikalikan 6-7%, kira-kira yang mempunyai polis asuransi baru sekitar 16-12 juta jiwa. Itu sangat kecil sekali dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita. Contohnya seperti Singapura. Nah, sekarang banyak pertanyaan nih di masa pandemi ini, di mana kita juga harus melakukan budgeting ulang, dan perlu nggak sih kita mempertahankan asuransi yang sudah kita beli? Atau misalnya kita belum punya asuransi, perlu nggak sih kita untuk membeli asuransi? Oke, sekarang kita harus tahu dulu nih, fungsi dari asuransi itu apa sih sebenarnya? Fungsi dasarnya. Dalam ilmu perencanaan keuangan, asuransi itu berfungsi sebagai pembangun keamanan keuangan. Nah, teman-teman udah tahu ya keamanan itu apa maksudnya kan? Jadi, kalau keamanan ya otomatis diperlukan persiapan sebelum kita mewujudkan tujuan. Seperti misalnya kita berinvestasi, persiapan pendidikan anak, dana darurat, ataupun saat kita pensiun atau dana hari tua atau dana pensiun kita, dan lain-lainnya. Asuransi adalah sebuah produk alih resiko. Artinya, kita mengalihkan resiko-risiko yang mungkin terjadi pada keluarga kita kepada perusahaan asuransi. Di mana teman-teman tahu kan, risiko kehidupan itu bisa datang kapanpun. Makanya tadi, asuransi berfungsi apa? Sebagai keamanan keuangan. Jadi jelas ya, tentu saja tidak semua risiko perlu kita alihkan. Yang kita alihkan adalah risiko-risiko yang menyebabkan kerugian keuangan atau financial loss yang nilainya besar dan tidak bisa ditanggung kita sendiri. Itu. Gini aja deh gampangnya. Kita itu menyiapkan dana yang kita siapkan untuk berjaga-jaga lewat dana darurat. Paham ya teman-teman ya, so far ya? Oke. Adapun berapa cadangan dana darurat itu dalam kekayaan yang kita punya adalah dana yang memang kita pisahkan dari rekening lain dengan tujuan untuk berjaga-jaga untuk kebutuhan di luar budget rutin bulanan kita. Misalnya biaya pengobatan rumah sakit. Dari survei, orang Indonesia itu masih banyak yang belum mempersiapkan dana darurat loh dalam bentuk perencanaan keuangan. Jadi istilahnya pengelolaan perencanaan keuangannya belum bijak. Jarang sekali yang punya dana darurat itu 12 bulan pengeluaran. Wow, 12 bulan. Banyak juga ya. Ya, 12 bulan. Jadi misalkan biaya pengeluaran bulanan kita 10 juta per bulan. Jadi kita harus sudah mempersiapkan 10 juta dikali 12, which is udah 120 juta. Oke, ingat 12 bulan pengeluaran bulanan yang harus kita siapkan sebagai dana darurat. Nah, untuk kejadian-kejadian yang berpotensi menghabiskan dana darurat kita lebih dari 12 bulan pengeluaran, kita mengalihkan ke perusahaan asuransi. Itu makanya gunanya. Misalnya, biaya berobat ke rumah sakit, tidak bisa diduga kan berapa habis biayanya. Biaya berobat ke rumah sakit tiap tahun selalu naik pastinya. Harga kamar, misalnya kelas 1 sekarang 1 juta, mungkin tahun depan bisa 1.250.000. Contohnya seperti itu.
Sumber nafkah mengalami sakit kritis. Contohnya misalnya ada suatu keluarga, Bapak A sebagai pencari nafkah, dia mengalami sakit kritis. Yang kamu tahu kan teman-teman, penyakit kritis seperti jantung, stroke, kanker, ataupun cacat tetap lainnya. Dan ini menyebabkan si yang mencari nafkah itu tidak bisa membuat penghasilan lagi untuk keluarga tersebut. Bisa berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, tergantung dari penyakit kritisnya. Oke. Lalu yang contoh lainnya adalah si pencari nafkah ini meninggal dunia. Dan padahal anak-anaknya masih kecil, masih membutuhkan biaya yang banyak, biaya sekolahnya, ataupun biaya rumah tangganya. Oke, jadi sangat-sangat memprihatinkan. Nah, sekarang kita kembali lagi ke topik kita tadi. Manfaat asuransi dalam masa pandemi atau kritis yang sekarang ini bagaimana? Oke, dalam masa pandemi ini, kita semua menyadari bahwa resiko kehidupan semakin meningkat. Kita melawan sebuah virus yang kita tidak pernah tahu. Vaksinnya aja belum ditemukan sampai sekarang. Dan angka kejadian di Indonesia sudah 8.000 lebih loh. Itu per tanggal 28 April 2020. Sekarang aja udah bulan Mei. Tanggal 21. Udah mau sebulan. Pastinya ya semoga aja pasti berdampak. Dan semoga aja bisa ditekan ya angka pertambahan COVID-nya. Dengan angka kematian ya berkisar 8-9%. Dan itu termasuk paling tinggi di dunia. Dan ini menjadi suatu hal yang mesti kita sadari loh teman-teman. Oke. Dalam suatu situasi di mana resiko meningkat, maka resiko untuk terjadinya sakit, kecacatan, dan meninggal pun akan meningkat. Oke. Makanya pada kesempatan ini saya mau bahas nih satu persatu manfaat dari asuransi atau sebuah polis. Apa sih? Yang pertama, asuransi kesehatan atau health insurance. Teman-teman tahu kan biaya pengobatan untuk COVID-19 ditanggung pemerintah. Benar ya? Namun, tidak menutup mata bahwa ada beberapa kejadian di mana sistem rujukan rumah sakit tidak berfungsi atau kamar di rumah sakit yang penuh mengharuskan seseorang dirawat di rumah sakit swasta loh. Dan kamu tahu biaya perawatan corona di rumah sakit swasta itu mahal. Apalagi rumah sakit swasta menggunakan peralatan canggih seperti ICU atau ventilator. Dan biayanya bisa menyentuh angka puluhan bahkan ratusan juta. Wow, serem ya teman-teman. Dengan kita mempunyai polis asuransi, inilah manfaat yang bisa kita dapatkan, yaitu manfaat cash plan. Punya asuransi kesehatan swasta juga memberikan manfaat double claim. Klaimnya ganda. Untuk santunan harian rawat inap, sebagai pengganti penghasilan tertanggung tidak bekerja akibat dirawat di rumah sakit. Apabila kita mempunyai polis asuransi kesehatan swasta, ini akan membuat kita lebih tenang. Saat harus dirawat di rumah sakit swasta pun, kita udah punya asuransi swasta itu. Jadi ayo teman-teman yang belum punya asuransi kesehatan dari perusahaan asuransi swasta, pikir-pikir deh. Siapkan dari sekarang. Sisihkan keuangan teman-teman untuk ini di masa pandemi COVID-19 ini. Oke, lalu yang kedua adalah asuransi sakit kritis atau critical illness. Asuransi ini jenis apa sih? Jadi asuransi ini akan memberikan klaim kepada tertanggung saat si tertanggung memenuhi kriteria sakit kritis sesuai dengan polis yang diambil. Apa sih sakit kritis itu? Oke, sakit kritis adalah sakit yang proses penyembuhannya lama
dan menyebabkan seseorang tidak bekerja lagi. Contohnya, tadi kita sudah sebutkan, kanker, stroke, jantung, itu yang serem-serem ya teman-teman. Dan teman-teman tahu sendiri, tidak semua perusahaan asuransi memberikan klaim sakit kritis untuk kondisi diagnosis coronavirus. Jadi, tanyakan kepada agen asuransi teman-teman, apakah perusahaan asuransi Anda yang Anda mau beli itu memberikan cover kondisi ini. Dan teman-teman tidak perlu khawatir loh. Prudential adalah salah satu yang memberikan klaim sakit kritis jika si tertanggung terdiagnosa coronavirus. Teman-teman nggak percaya? Nanti tanyakan saya langsung ya. Oke, sekarang yang kita lanjutkan lagi nih topik kita ini. Yang ketiga adalah asuransi jiwa atau life insurance. Suka atau tidak suka ya teman-teman, resiko kematian itu akan ada dan kita nggak pernah tahu. Dan kita pasti akan mendapatkannya. Dan resiko kematian meningkat saat dibandingkan kondisi biasa. Apalagi di pandemi COVID-19. Bisa menyerang siapa saja. Walaupun itu orang tua, dengan predisposisi penyakit tertentu memiliki resiko kematian lebih besar. Namun, pada dasarnya kematian bisa terjadi pada siapa saja. Jadi penting nih bagi kita teman-teman untuk mempertahankan bahkan membeli polis asuransi jiwa. Penting teman-teman, dasar basic banget. Terutama jika kita adalah sumber pencari nafkah atau mesin ATM dari keluarga kita. Karena dengan asuransi jiwa ini akan sanggup memberikan dana darurat dan aset kepada orang yang akan kita tinggalkan nantinya. Jadi, kita benar-benar, keluarga yang kita tinggalkan, mohon maaf, itu akan benar-benar aman. Oke? Jelas ya teman-teman ya? Sama satu lagi, jika teman-teman benar-benar cinta kepada keluarga teman-teman, buktikan cinta ini dengan asuransi. Asuransi jiwa, asuransi sakit kritis, ataupun asuransi kesehatan. Ada 3 ini yang harus teman-teman pikirkan. Jadi, asuransi jiwa, asuransi kesehatan, dan asuransi sakit kritis adalah pondasi dari keuangan keluarga kita. Jadi teman-teman harus memikirkan hal ini ya, bagi yang belum punya. Dan kabar baiknya, untuk sebuah polis asuransi jiwa dengan premi hanya 500.000 itu sudah bisa loh untuk mengamankan keluarga kita. Amit-amit kalau si mesin ATM-nya atau sumber pencari nafkahnya terkena risiko kehidupan. Oke. Lalu kesimpulan dari topik ini adalah pada masa pandemi, polis asuransi memegang peranan penting dalam keuangan keluarga teman-teman. Jadi teman-teman, pastikan teman-teman memahami sebuah polis yang Anda miliki dengan konsultan keuangan dari agen asuransi yang teman-teman terpercayakan. Salah satunya adalah saya. Saya adalah konsultan keuangan dari Prudential. Jadi teman-teman bisa langsung tanyakan ke saya perihal produk-produk dari Prudential. Produk-produk dari asuransi Prudential. Oke. Dan pastikan teman-teman harus bijak memiliki budget keuangan dan disesuaikan dengan kebutuhan proteksi yang teman-teman inginkan. Oke. Itu topik dari saya untuk saat ini. Teman-teman, stay healthy. Oke. Stay healthy, keep protection, and selalu bersyukur.
Saya Oi, teman-teman bisa tanyakan dan bisa komen di bawah ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen ya. Terima kasih teman-teman. Tetap semangat, kita bisa lebih. Yeay!